Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang hadir kah? Hadir semua Bu. Ibu Asela, Mayel, hadir. Kami, Jamil, Hadir Bu. baik. Ada yang tahu lagi nggak semalam belajar apa? Nah, jadi sebelum kita belajar kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sebelum kita belajar, Ibu mau bertanya, kenapa sih perintah utama dalam Islam itu yaitu bacalah? Apa kaitannya dengan ilmu pengetahuan? Jadi menurut saya, perintah pertama dalam Islam adalah bacalah, karena membaca adalah pintu utama untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka dari itu Allah menurunkan wahyu pertama kepada Rasulullah dengan kata Iqra, yang artinya bacalah, menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya ilmu. Jadi bacalah itu adalah perintah untuk kita semua untuk menuntut ilmu atau belajar, untuk mencari pengetahuan. Mungkin itu saja Bu dari saya. Nah, jadi kita akan memasuki materi hari ini yaitu tentang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sebelumnya Ibu ingin menjelaskan. Jadi, ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah adalah surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Nah, jadi setelah kita menggunakan surah Al-Alaq itu tadi, aku akan menjelaskan bahwa Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 yaitu wahyu yang pertama kali diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi ada isyarat kenapa malaikat Jibril mendorong Nabi bacalah. Nah, dalam ayat pertama kan Iqra, bacalah. Nah, kenapa sih jadi malaikat Jibril pertama kali menurunkan Al-Quran surah Al-Alaq 1-5? Nah, dikarenakan yang pertama diajarkan kepada manusia yaitu tentang ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan itu tidak didapat dengan cara kita berdiam diri, tapi dengan cara kita menuntut ilmu, dengan kita membaca buku yang ada ilmu pengetahuan di dalamnya. Nah, jadi ilmu pengetahuan pun akan membawa manusia menjadi khalifah di muka bumi ini dengan baik. Nah, jadi perintah bacalah pada surah Al-Alaq bukan hanya sebagai membaca ayat-ayat tersurat dalam Al-Quran yaitu Qurannya, akan tetapi juga membaca ayat-ayat yang tersirat di alam semesta yaitu kauniyah. Jadi budaya membaca ini juga akan membuat manusia menyingkap dan menemukan berbagai ilmu pengetahuan. Nah, sekarang kan banyak nih buku-buku di perpustakaan di sekolah ini juga banyak. Jadi ibu minta untuk anak-anak ibu rajin membaca supaya ilmu pengetahuannya banyak yang didapat. Orang yang berilmu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang ahli ibadah. Kenapa? Karena orang yang ahli ibadah saja dan tidak mempunyai ilmu yang cukup bisa saja keliru ibadahnya karena tidak mengerti dengan syarat dan ketentuannya. Nah, jadi sudah selesai ya Ibu menyampaikan materi hari ini. Nah, setelahnya Ibu ingin memberikan tugas kepada kalian, yaitu Ibu ingin kalian dibagi menjadi 2 kelompok. Jadi kelompok pertama Ibu akan memberikan tugas, yaitu kalian mencari tahu dan menjelaskan serta menganalisis
Quran surah Al-Alaq ayat 1-5, kemudian surah Yunus ayat 101 dan Al-Baqarah ayat 164. Kemudian untuk kelompok 2, Ibu ingin kalian menjelaskan tentang dan menganalisis Quran surah Al-Hujurat ayat 06 dan hadis riwayat Abu Daud. A few moments later. Baik, selamat kelompok 1, Nak Herina. Bacakan jawaban hasil diskusi tadi. Jadi di sini hasil diskusi kami tadi. Jadi ini Quran surah Al-Alaq. Ayat ini menekankan pentingnya membaca, belajar dan mencari ilmu. Allah memulai wahyu pertama dalam perintah Iqra, bacalah, menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan memiliki kedudukan tinggi dalam Islam. Penyebutan pena menandakan pentingnya alat tulis dalam menyampaikan dan menyimpan ilmu. Jadi kesimpulan ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, membaca, mengamati alam, dan berpikir adalah perintah langsung dari Allah. Hal ini menjadi dasar bagi umat Islam untuk terus belajar dan mengembangkan teknologi dalam kerangka lain. Bagus, berikan tepuk tangan untuk Nak Herina. Baik, kita sudah dengarkan hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan Nak Adelia. Dari Quran surah Al-Hujurat tadi dan hadis tadi, kesimpulannya bahwasanya Islam mengajarkan pentingnya sikap kritis, klarifikasi informasi, dan kewajiban ilmu ini semua adalah prinsip yang menjadi dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka umat Islam harus menjadi pelaku dalam hal pendidikan dan penelitian ilmiah. Bagus, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, terima kasih ya murid ibu sudah maju tadi, penjelasannya sudah cukup jelas dan bagus sekali. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, ibu ingin meminta salah satu kalian untuk menyimpulkan pelajaran hari ini. Ada yang mau atau ibu tunjuk? Oke, Nak Jamila silahkan. Ya, jadi kesimpulan yang ulun dapat Bu, atau yang ulun ambil yaitu pembelajaran hari ini membahas tentang Quran surah Al-Alaq ayat 1-5, yang dimana Quran surah Al-Alaq itu adalah wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad, yaitu ayat pertamanya yaitu Iqra, yang artinya bacalah. Dan dari ayat yang pertama itu juga kita dapat mengambil bahwa yang paling penting atau yang paling utama itu adalah kita disuruh untuk membaca atau menuntut ilmu, mencari ilmu pengetahuan. Mungkin itu saja Bu yang dapat saya ambil dari pembelajaran hari ini. Pahamlah pelajaran hari ini? Paham, Bu. Baik, jika sudah paham pelajaran hari ini, ibu ingin menutup pelajaran hari ini dengan membaca doa. Tolong Kak Kalimah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minta yang laju ibu. Baik, ibu tutup pertemuan hari ini. Maaf kalau ada salah.